Ya kalau menurut beliau? Ya kalau menurut beliau pribadi ya memang itu sudah ditakdirkan semuanya. Berarti pemimpin siapapun nanti yang menang di musim pemilu ini itu adalah ditakdirkan. Ditakdirkan dia, ditakdirkan. Pelestarian kesenian Arjo, beliau jujur sangat pesimis sekali dengan nasib daripada kelestarian daripada kesenian Arjo. Kenapa dibilang begitu? Karena memang kesenian Arjo itu merupakan kesenian tradisional yang sudah hampir tergeser dia. Sekarang anak-anak pasti berminatnya kepada suatu kesenian atau produk yang menguntungkan dirinya dalam hal cuan, kan begitu? Betul. Kalau Silaturahmi di My World TV. Kali ini edisi khusus 5 Oktober 2024, Hari Raya Kuningan di rumah Wayan Tangkas, sepupu dari ibu. Kata orang-orang, saya mirip dengan Irawit. Nah, ini Irawit Wayan Tangkas. Ada beli sebenarnya enggak? Liu Sang Ladan. Liu Ladan. Kalau orang tua memanggil si maru lekat itu kan Wayan Tangkas. Apa mawin namanya Wayan Tangkas karena organisasi pesemetonan kawitan ragawe Aryo Tangkas Koryanggung. Nah, kemudian masuk lantas secara akademis nama Iwayan Soeharto. Setelah terkenal di panggung drama Gong, nah, kita dipanggil Rawit, gitu. Nah, terus Tangkas nama tradisionalnya, akademisnya Soeharto, nama bisnisnya Rawit. Kalau nanti sumur memanggil saya Rawit itu ada V-nya terus. Ada cuannya itu. Kalau di sini nama saya Arta. Oh, Arta. Arta, ya sumur Arta ya. Sumur Arta. Sumur Arta. Mantap top. Berarti panggilannya Rawit, Tangkas, apa Wayan Soeharto. Ya kalau di kantor pun kan kebetulan tiang kan mengabdi di Pemda Gianyar. Kalau teman-teman sih kadang-kadang panggil Rawit gitu ya. Kadang-kadang Pak Bupati juga kadang-kadang tidak tahu nama saya itu Wayan Soeharto gitu. Pernah waktu ini kita dimutasi ada salah satu pejabat kepala dinas BKP SDM yang mengumumkan nama beli itu disebut Iwayan Rawit Soeharto. Itu pejabat semuanya ketawa dia karena memang namanya kan bukan Rawit secara akademik. Iwayan Rawit Soeharto Tangkas. Nah, Rawit Soeharto RST ya. RST. Beli umur berapa sekarang? Sekarang 55, lahir 1 Januari 69. 55 ya? Iya. Muka 45 ya? Ya, kadang-kadang orang gitu, kadang-kadang 45 orang gitu ya. Rasa ngerti mana? Nah, ini maksudnya. Ya, tambah lebih mudah kan? Ya, karena kan apa dan itu nah. Kadang-kadang kan orang-orang menyebut tuh pada umumnya orang-orang seni itu dia agak awet dia. Ya agak awet, padahal orang-orang seni itu tidak selalu dia pikirannya humor dan lain-lain. Kadang-kadang juga ada stresnya, tegangnya. Kalau kita menghadapi satu audiens yang sangat formal sekali, contohnya kita pentas di depan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak DPRD dan lain sebagainya, kita agak keder, agak stres lah memikirkan bahan yang sesuai dengan audiens itu. Kemudian itu biar agak formal, dia lucu, tapi lucunya itu dia tidak norak gitulah, tidak norak, tapi lucu yang intelek gitu kadang-kadang. Kalau ngayah-ngayah seperti di Pura, di Banjar atau yang biasa audiens yang tradisional masyarakat biasa itu kita bebas lah, nggak ada beban. Berarti kita gimana plong itu satu ngayah dapat. Terus bercandaria dengan teman-teman sepanggung. Kadang-kadang kita memang kalau contoh teman lawan main kita sepanggung itu dia lucu, memang kita anggap lucu tuh kita betul-betul tertawa terus pinggal kita sampai kita keluar tuh keluar
kok keluar ya, masuk ke rangki untuk tertawa itu. Keluar panggung. Iya, keluar panggung berarti masuk ke rangki kan, di belakang lamsi itu. Kita memang tertawa, habis tertawa baru kita masuk lagi. Berarti kita kan artinya kita dalam pementas itu kita menghibur diri dan menghibur orang lain. Beriadnya kepada diri sendiri dan beriadnya kepada orang lain. Nah, mungkin itu salah satu yang menyebabkan teman-teman yang notabene adalah seniman itu agak kelihatan dia awet-awet begitulah. Bahasa kekiniannya, Bli bercandanya serius. Bercandanya serius. Tapi begini, teman-teman juga dia berhati-hati sekali. Dia sudah tahu. Ini sudah saya kan serius itu. Serius, saya serius ngomongnya. Tapi akhirnya juga dia akan meleset dia gitu. Dan dia juga, pada umumnya dia juga sudah tahu. Melang waktu ya Bli Rawit sekan nyapnya banyol begitu. Itu udah biasa. Teman-teman udah tahu. Bli, kalau Bli kapan mulai terjun di dunia seni? Beli lahir 1 Januari 69. Itu ya. Belantas gitu 4 SD. Nah, berarti 6 tambah 4 kan umur 10 tahun ya? Yeah. Umur 10 tahun sudah belajar menari. 1 tahun, 2 tahun belajar menari arje itu yang notabene adalah kumpulan seke arje. Cilik ada nih. Yang pidan kan cilik itu keren dia. Cilik keren. Anak-anak itu. Anak-anak pada waktu itu sudah mulai pentas. 1 tahun, 1,5 tahun itu kita belajar sudah mulai pentas. Umur 10 tahun deh. Ya. Yang ngajarin Bli siapa? PKI Nyoman Yanto. Oh, itu dia. Fotonya ada. Fotonya kita pampang untuk mengenang beliau karena kita ya berbakti lah pada beliau karena kita ada sampai saat ini kan karena beliau. Nah, di samping juga guru-guru ada di luar itu yang lain-lainnya, ada Kak Desije, ada orang tua sendiri yang sebagai guru dan teman-teman juga kita anggap guru karena apapun itu sifatnya kalau memang positif untuk masukkan bagi kita berkesenian kita anggap guru itu semuanya. Artinya anak orang tua lingkungan Bli memang seniman. Lingkungan dia orang tua kebetulan dari cuma kak angkunya bapak sekarang Mangku Iwayan Nerawi, kebetulan beliau adalah seorang seniman arje juga. Setiap hari beliau datang dari dari sawah Sanikalo itu kan makan dulu. Begitu kan begini mesare kan, kan menggending dah, gending sekaralit, penginade, durmo, dangdang dan lain sebagainya. Sampai ragu kiap plus mesatu dia. Setiap hari pasti kan menggending. Menggending artinya mulai sawah. Ya, oleh masalah kan biasa manus makan malu ngajang apa dan lain sebagainya. Contoh kalau mesare jam gending aja ada gending tutur aji satu. Pada umumnya kan satu cerita-cerita rakyat zaman dulu yang mengandung nilai-nilai tentang positif tentang kehidupan masyarakat kita. Ini cupak gerantang, ada nilai protagonis dan antagonisnya, ada kejahatan dan kebaikannya. Bawang kesunung, nitung kuning, apalagi itu ya. Pokoknya banyak cerita itu. Biasanya pagi kita sudah bangun, artinya bagaimana belum selesai satu tontonan jalan, selesai satu cerita itu kita sudah ketiduran. Nah, begitu caranya orang tua dulu tuh menginabubukkan, gitu istilahnya, menginabubukkan anak-anaknya sehingga secara secara tidak langsung selalu mendengar dan melihat orang latihan arjo di sebelah rumah kan, itu jujur beli begitu detail belajar temang itu sudah bisa kok. Sudah bisa yang namanya ginade, pupu pangkur, pucung, durmo, mas kumang, semarandane, sinomlawe, dan lain sebagainya. Karena mendengar itu dari kecil. Ya, mendengar dari kecil. Bahkan cerita arjo itu beliau sampaikan. Ada namanya cerita Jaya Santo. Cerita Jaya Santo itu modelnya tentang kehidupan sehari-hari seorang raja berburu di suatu tempat, di suatu alas namanya di Jagat Triwulan, bertemu dengan seorang cewek. Dia nginep di sana sampai itu hamil. Kan begitu.
bukan saya ambil baru ketemu 2 hari 3 hari kan, tiga hari ketemu, nginep ceritanya di pondok di sana di Triwulan itu. Rajanya berjanji dia, nanti kalau ini jadi atau hamil, tolong anak antar di kerajaan. Ini kerajaan si rajanya itu adalah di Jenggala dia, di Jenggala. Nah terus dititipkanlah sebuah cincin ya, cincin sebagai pengenal dari raja. Nah akhirnya sudah dia besar, dia menanyakan kepada ibunya, maaf ibu, saya sudah besar, banyak teman-teman saya mempunyai seorang, pada mulanya begini dia, ning hijau litunya nanti mare teko biasanya nak semangan cening teko nelok ong meme di pon apa ampura biang agung di tiang kadang kelangan di taman nepuk kedis di carang Jepun kedisnya panak nih di tengah pendidikan hapit itu ban memeannya sarang bapan mau tutur-tutur ya ngajak lu tentang masa depan cening di jauh sekolah disuruh sekolah di jauh kal megai. Nah terus disuruh megai kalangon apa kan membangun gian subaragam laja bisa terus kebisaannya bakalangon gino kan begitu. Nah terus jadi kedis ngelah ya bapo ngajak meme tiang dijak meme kan ngelah sing lah bapo. Itulah sindirannya sindir isok lah memenya sep gitu. Dia berpikir orang apa sing dek gitu, dikasih tahu apa tidak ada. Nah karena ingat dengan pesan daripada ayahnya si anak kecil ini, kalau memang dia sudah besar, tolong dikasih tahu agar ke Jenggala. Ning disebut meme sing yo cening sing je panak bebinjat. Panak bebinjat itu artinya anak yang tidak mempunyai bapak kan, lahir tidak mempunyai bapak. Ini ngelah ajin ceningnya dari raja itu dia. Mau siap Cening ini Muani. Nah, adanya Raden Jaya Sanda. Inilah tokoh cerita. Tokoh cerita itu. Begitu Bani yang berikut sing dewa sing Bani. Jangan ngui dewa. Ini abo cincin nih. Nah, begitulah. Berangkat kan. Cening menjalan alunan, meme pasti bakal nuftu. Jalan kan di Puri diceritakan sampai di Puri kecapean, kelelahan. Lari di bawah pohon besar melihat sebuah batu besar. Biasanya itu batu itu diduduki oleh raja. Tidak sembarang orang berani di sana. Satu-satunya adalah raja yang berani duduk di sana. Kalaupun sampai patih banyak itu pasti mati. Mati. Karena kecapean duduklah di sana. Si Raden Jaya Sanda. Jaya Sanda duduk di sana karena dia juga tidak tahu kan, dia tahu. Tapi karena insting mungkin dan lain sebagainya, dia kok inginnya di sana duduk dan ketiduran. Datanglah patih banyak dan lain sebagainya. Mengeret apa ngeret itu? Tarik. Menyeret ya. Menyeret si Jaya Sanda ini di bawah ke Puri. Ampura Pak Raja, kok Pak Raja? Tuanku Raja. Oh, Tuanku Raja. Ini ada anak kecil duduk di atas batu. Kalau menurut hukum dan lain sebagainya, dia harus mati. Takwana lakin Tuanku Raja. Nak cenik, raga uling di jo. Nyen ada aneh. Kal ngalih nyen mai. Tiang Raden Jaya Sanda, tiang sekeng jagat Triwulan. Tujuan cening main kan tiang jaging ngerah hajin tiang tuh. Joh saja ngalih haji nyen haji kune Prabu Jenggala siap lah. Siap Prabu Jenggala, bahkan istri daripada istri Prabu Jenggala itu sangat marah sekali karena Tuanku Raja mengkhianati cintanya kan begitu. Cintanya sampai mempunyai seorang anak di luar. Itu macam-macam dari tuntutan ini para istri itu karena anak ini mengakui raja harus dibunuh. Begitulah. Nah setelah mau akan dibunuh dikeluarkanlah cincin itu. Dilihat oleh raja menangis. Raja menangis. Begitu raja menangis dan bahwa dia merasa memang benar cincin itu miliknya dan itu memang anaknya karena 11-12 kan kayak Arta dengan saya kan wajahnya dan itu dikasihani, tapi para patih dan para istri ini terutama harus dibunuh. Dan mau dibunuh datanglah
ibunya si Jayasanta di belakangnya gitu. Dia lihat, ingatlah dia bahwasanya itu adalah kekasihnya. Apakah bisa kita bilang kekasih itu ya? Iya. Kekasihnya ya, karena dia pernah memadu cinta di sana ya. Sampai punya anak. Bukannya punya anak, berarti kan dia berdasarkan cinta itu kan. Itu datanglah, lelorlah dia. Bahwasanya saya lelor tuh. Lemas, loyo, ya lemas, loyo, letih, lesu kan dan sebagai. Pokoknya dia ingat dengan si Galuk ini. Apalagi dikuatkan dengan cincin itu, bersatulah menjadi sekeluarga. Diangkat dia menjadi, karena ini belum punya anak, ini istri-istrinya kebetulan gitu. Karena itulah, karena belum punya anak ini, si istrinya Sah ini yang sangat getol sekali ingin membunuh itu biar kekuasaan itu tidak jatuh kepada orang lain. Gitu. Jadi setelah ketemu, diangkatlah si Jayasanta ini sebagai anaknya raja. Kopi lah dulu. Ini kopi ya. Ini kopi kan ngayangat. Isinang isen, misi kunyit, misi suna, misi jahe. Lalam rebus tuh, rebus begitu kopi setengah sendok yang agak bening dia. Terus kasih kopi, kasih hangat itu yang sudah melalap. Jadilah seperti ini. Kopi seromotan, pahit tanpa gula. Sudah dari 3 tahunan. Sajian beda rasanya. Iya. Minta nanti resepnya kayak. Ya. Suna, isen, jahe. Suna, isen, jahe, apa kunyit? Ya, kunyit. Airnya dicampur, dilalap, baru jin kopi. Dilalap dulu, baru kasih kopi dia. Nah, emang hangat. Coba aja baca di literatur media sosial tuh kan begitu disuruh kan. Nah, obat-obat tradisional tuh, dan beli buktikan juga apa yang disampaikan oleh salah satu penglingsir beli yang dari kapal, namanya Kak Kapal. Dia sekarang sudah umur 85 apa 90 kan. Dia masih energi sekali, badannya kurus. Apa resepnya beliau itu minumnya udah pasti dicampur dengan daun-daunan. Daun lempeni, itu lempeni. Lempeni itu alin daun yang muda-muda 7 bidang, lalaba. Itu aja diminum dia. Itu pokoknya cara daun putri malu, yang begitu daun yang apa banyak lagi. Ini luar biasa nih, usade, cerita itu, pengetahuan dan kitab-kitab suci itu kan datangnya dari cerita-cerita beli. Dari cerita kitab suci agama Hindu, Mahabharata, Ramayana, dan macam-macam lagi nih. Menurut pandangan beli, kalau beli kan pemain aktor seni, sendra tari, dalang, arje, tari, kekawin, dan lain sebagainya, memahami sekali hal-hal tersebut beli. Karena memahami hal-hal tersebut berarti kitab-kitab suci kita datangnya dari cerita-cerita tersebut beli. Kalau beli memandang cerita-cerita itu benar itu kitab suci kita atau gimana beli? Mungkin beli luruskan sedikit. Gimana tuh? Kalau orang bijak atau pengisir kita mengatakan, dan juga literatur mengatakan kitab suci itu adalah Weda. Kitab suci agama Hindu itu adalah Weda. Di samping ada kitab-kitab suci yang lainnya. Kalau yang bersifat kitab suci yang sifatnya bercerita, mengandung cerita, kan gitu, seperti Mahabharata, itu itiasa dia. Apa? Itiasa. Itiasa. Kitab itiasa. Terus itu yang mengandung cerita. Karena cerita-cerita, jujur sampai saat ini belum juga pernah baca yang namanya Weda itu. Ya kan? Weda belum. Terus yang kalau itiasa banyak, seperti kitab Ramayana, Mahabharata kan gitu, dan cabang-cabangnya itu. Kalau dulu waktu kecil beli sukanya baca Mahabharata yang tebalnya sampai sekian, sampai habis itu. Dari sekian
Parwa itu habis itu. Nah, makanya sampai sekarang ini masih melekat lah dengan jalan ceritanya. Kalau Ramayana kan 7 kanda ya, 7 kanda juga masih ingat kita, apalagi sekarang ada apa film-film India itu yang Mahabharata itu dan Ramayana itu. Dan terus apa aja Takonor? Itu dah kitab suci itu makna dan artinya menurut pandangan seniman itu kan, karena beliau sering memerankan hal tersebut, otomatis beliau lebih memahami itu beliau. Ya walaupun tidak semua kita pahami, paling tidak ada beberapa kitab-kitab itu yang pernah kita pakai sebuah jalan cerita daripada kesenian Arjo itu. Pentasan itu. Kalau beli tidak lupa ya, dulu pernah ada Kak Mangku Sakeh mengambil cerita Salya. Salya, artinya Salya Senopati itu bagaimana itu kisah percintaan itu, sedih percintaan, temanya bagaimana sedihnya seorang suami dan istri yang akan ditinggal ke medan perang sebagai panglima perang, yaitu notabene adalah panglima Salya. Itu kan bagian dari Mahabharata. Ya, Mahabharata. Jadi di sana ada suatu dilema daripada diri si Salya itu. Satu, si Salya itu adalah kerabat dekat dari Pandawa. Betul. Itu. Dua, si Duryodhana ini adalah yang pertama kali memberikan makanan kepada si Salya pada waktu datang ke medan perang. Betul, makanya hati-hati sekali menerima sesuatu dari orang lain, nanti kena gratifikasi. Ya, kalau tidak tahu sumber dan dasar hukumnya itu. Hukumnya Salya kan termasuk kena gratifikasi dia. Artinya dia si Duryodhana memberikan sesuatu makan, itu kan baru istilah kecil itu kan. Memberikan makan, di samping makan itu juga ada harta benda, mungkin harta benda yang lainnya diterima oleh si Duryodhana. Jadi untuk membalas daripada terima kasih dari si Duryodhana itu adalah dirinya sendiri. Harus membela Duryodhana dalam perang. Padahal tujuan daripada Salya menuju medan perang untuk membela Pandawa. Ya, Pandawa. Hatinya ada di Pandawa, raganya ada di... Karena menerima... Iya, gratifikasi itu. Ya, sekarang kan sudah banyak diedarkan. Beli, kalau makna cerita tadi itu, menurut beli yang pertama tadi itu apa, Raden Jayasanta itu apa makna yang bisa beli sampaikan kepada kita semua ya? Adalah kadang-kadang kan tergantung kita menanggapi semua setelah kita nonton itu jalan ceritanya. Nanti masyarakat penonton itu dia akan ngorte dia di pasar atau di Banjar tuh di Biarjo kan Jayasanta tuh nak panak nih rajo kalau dan nak uyong lah dan di pegunungan. Begitu akhirnya dia dari maknanya artinya dari dia seorang anak kecil yang tinggal di desa dan tidak punya bapak. Mungkin di sana ada situasi dibully oleh teman-teman sekolahnya. Kemudian tapi akhir ending daripada hidupnya dia adalah orang yang terhormat dan menjadi seorang raja. Adalah hikmah daripada itu, jangan pernah kita membuli atau merendahkan orang lain yang situasinya pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Dan yang kedua, bahwa kita lahir ke dunia ini berdasarkan dan membawa takdirnya kita jadi apa kita di sini. Betul. Dia kan lahir di pegunungan, dibilang sebagai masyarakat biasa. Tapi karena dia ditakdirkan sebagai anak raja, meskipun dia hidup di pegunungan atau dimanapun, akhirnya dia menjadilah seorang raja. Betul. Berarti pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Ditakdirkan, maksudnya. Dilahirkan atau ditakdirkan. Ya kalau menurut beli. Ya kalau menurut beli pribadi ya memang itu sudah ditakdirkan semuanya. Berarti pemimpin siapapun nanti yang menang di musim pemilu ini itu adalah ditakdirkan. Ditakdirkan dia, ditakdirkan dengan 500.000 penduduk Kabupaten Gianyar saat ini 7.000 sekian penduduk Gianyar, tapi hanya satu yang ada jadi bupati. Siapa itu? Itu adalah
yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk memimpin daripada Gianyar, memimpin untuk Bali. Siapapun dia. Siapapun Itu memang takdir. Betul. Contoh cara beli ya, dari kecil belum pernah beli bercita-cita atau diciptakan atau ditargetkan dididik untuk menjadi pemimpin atau memimpin, terutama ampun ini masalah semeton ya. Semeton. Beli cuma menjalani swadharmaan beli satu basic beli sebagai seniman. Nah terus setiap rapat di Pesemetonan beli dipanggil oleh ketua Pesemetonan. Nah terus masalah kesenian siapa lagi? Beli rawit aja urus itu. Ini titiang iring. Pada saat odalan beli bisa persembahkan apa yang beli mampu, ada tupeng, ada rejang, ada wayang, ada gong, setiap begitu. Padahal beli tidak jadi pengurus apa. Kalau di sini di Keramas dulu kan ada penglingsir, tapi tetap diundang terkait dengan kesenian itu. Nah akhirnya setelah dedikasi beli seperti itu dan mungkin memang lagi takdir, beliau sudah lingsir, Mangku Iwayan Subrata dari Sekuati adalah ketua Semeton lah dulu. Nah belilah ditunjuk secara aklamasi diwakil oleh Pesemetonan kecamatan-kecamatan sekabupaten Gianyar dan penglingsir-penglingsir yang notabene adalah Sulingge, Gidersi, Geria Singasari yang hadir saat itu. Beli artinya diperintahkan untuk ngayah memimpin Semeton di Kabupaten Gianyar. Itu terus, tapi sebelum itu beli juga sudah dengar itu. Beli minta restu sama Kak Angku dulu. Kak Angku ada iming-iming kan. Ajak ngayah, agama benda agama ngayah. Nah, memang tujuan kita hidup ini kan melayani, gitu kan. Melayani, nah apalagi kebetulan juga beli sebagai pegawai negeri yang notabene adalah tidak lagi mencari sesuap nasi dengan tergantung dengan harian kan begitu harian. Sing regem gawe sing lapis. Nah, syukur artinya. Nah, dengan fasilitas seperti itu ya ngayah. Artinya rego besing itu ngomelin bas ben. Itu ketua Pesemetonan apa boleh? Sire Arya Kanuruhan. Berang Singa Tangkas Pegatepan. Se-Kabupaten Gianyar. Se-Kabupaten Gianyar. Terus di provinsi atau di pusat beli kenikayan ngayah taler di sekretaris. Ya, dan sebagai klien Fure dalam kerja angin juga. Nah kebetulan juga ketua daripada Pesemetonan Sire Arya Tangkas Kuryagung dane jero Imade Agus Mayastra. Nah itu. Iya. Terus ini dah ciri-ciri kata kunci yang beli sampaikan tadi, Ble. Pemimpin itu ciri-cirinya beli tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, tidak ada kemauan. Karena seorang seniman yang melakukan atau kegiatan-kegiatan seni pementasan ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Karena kata kuncinya tadi dia udah sampaikan, beli. Apakah itu orang-orang yang nanti akan menjadi pemimpin adalah orang-orang yang mau melayani banyak orang. Jadi pemimpin itu adalah pelayan. Kapan saatnya orang berpikiran sebagai pelayan? Pada saat itulah suatu saat dia akan mampu menjadi pemimpin yang baik. Sulit. Sebagai seniman, kita mau mendengar sedikit, Bli. Karena Bli awalnya adalah terjun di dunia seni arje. Dan arje itu identik terkenal dengan lahirnya atau berkembangnya di desa Keramas. Tahu, Bli, cerita asal muasal kenapa dikatakan arje itu asal muasalnya atau seni arje itu adalah desa Keramas itu sendiri? Mungkin beli luruskan. Gimana? Luruskan. Kalau di Keramas itu bukan asal muasalnya munculnya kesenian arje. Mengutip dari pendapat seorang ahli Pak Panji, bahwasanya kesenian arje itu muncul pertama kali di Kerajaan Kelungkung. Kelungkung tahun 1814 pada saat dia di Kelungkung pada saat itu ada acara pitrayatnya besar-besaran ngaben yang dihadiri oleh seluruh para raja yang ada di Bali termasuk Raja Gianyar, Raja Badung. Nah, 1814.
Kemudian ada inisiatif daripada Raja Badung, sesuai dengan literatur yang dikutip, dan Raja Gianyar. Apa yang perlu kita adakan untuk hiburan? Biasanya kan di acara nyung, biasanya sebelum sebelum kesetre, kan ada acara nyung biasanya. Nah, di sana ada hiburan. Dibuatlah model pertunjukan tradisional yang mengadopsi dari kesenian gambuh. Dulu gambuh terkenal ya, gambuh yang ada di Batuan, di Pedungan dan lain sebagainya. Gambuh itu diadopsi dengan memakai cerita Panji. Cerita Panji itu adalah cerita-cerita yang datangnya dari Jawa yang mengambil kerajaan Daha, Jenggala, Pejarakan, Magelang dan lain sebagainya. Itu cerita Panjinya. Nah, terus saat itu muncullah sebuah kesenian arje yang disebut dengan arje dap-dap. Semua kan tahu dap-dap itu apa? Apa itu? Itu daun dap-dap itu, dap-dap itu. Kenapa disebut arje dap-dap? Karena daun pohon dap-dap itu ditancapkan untuk memegang langsi. Untuk memegang langsi. Zaman dulu untuk memegang langsi. Langsi itu merupakan suatu batasan daripada luar dan dalam. Luar dan dalam. Nah, yang di Kalang itu disebut dengan luar dan di sini disebut dengan dalam. Makanya kalau di ragu di Mopayas di Rangki, jadi cono pesu keluar gitu. Begitu kalau ngurtu jadi awak masuk masuk mencelok gitu. Itu yang disebut dengan nah itu juga simbol daripada luar dan luar dan dalam, dan simbol daripada ulu dan temben. Ulu dan temben, dap-dap itu. Nah kemudian setelah itu, karena dianggap suatu pertunjukan yang sangat berinteraksi dengan masyarakat dan diterima, muncullah harja-harja sampai di Kelungkung, di Bangli, di seluruh. Nah, tahun 1925 muncul seorang tokoh arje di Medan. Di Medan. Di Medan pertama, di Puri Medan. Beliau yang bernama I Gusti Agung Panjenengan. Panjenengan yang notaben terkenal dengan sebutan I Gusti Agung Pakang Raras, karena beliau sangat lihai sekali memerankan Pakang Raras di tria Pakang Raras ini. Begitu. Nah, setelah itu beliau menularkan kesenian arjenya di Puri Anyar Keramas. Puri Anyar, Purine Gung Sirwiat SRI yang sudah almarhum. Dan ini pun informasi beli dapat dari beliau pada waktu beli membuat penelitian tahun 2013 sampai 2015. Terus di sana beliau merekrut semetonnya saja dulu, semetonnya saja, semeton. Di sana terkenal munculnya Gung Biang Sulasmi yang sering dulu beli dapat iring pentas menjadi bantri. Nah, di luar konteks itu tahun 1932 itu sudah ada seorang guru, yaitu Ide Bagus Kakyang Gederan Griane di Dauh Banjar Lebahe Sekyang Putra Bingkile. Informasi itu beli dapatkan dari anak-anak beliau yang sekarang udah almarhum juga, dari bapaknya Kakyang Putra. Kakyang Putra, dan fotonya masih ada itu. Foto Kakyang Gederan itu. Dan Kakyang Gederan itu juga diperkuat oleh Kak Miantenya, karena pada waktu itu sudah ada orang di sana di dangin Bali dangin tiang nak bado nak muru tugas tu tiang maru 6 tahun di kebin tiang ingat ginsing. Nah, itulah pesan beliau waktu hidup, beli ajak wawancara. Nah, terus yang di sana yang muru adalah Kak Man Mianto, Nini Roti. Ingat kan? Nini Roti adalah nini kita. Nini Roti. Begitu Kak Karas yang dari Nini pemain arje dulu deh. Iya, sampai itu terkena Kak Karas. Nah, sudah itu Kapuk Kengken orang-orang satu ini Kakyang Gederan Sede. Di Sede, Kakyang Gederan ini adalah tidak saja menjadi guru di Keramas, tapi juga daerah Beleleng beliau terkenal. Didukung oleh
komentarnya beli somo tukang kenangnya yang dari Medan itu ragane kekurangannya uling ditejo kula ragane meklu ngoyong ditu di sana beliau sudah mendengar bahwa kakek Gederang dulu itu sangat terkenal sekali di sini gitu deh itu Belandas gitu pecah menjadi dua semenjak meninggalnya kakek Gederang pecah jadi dua satu tempatnya di Gerio yang Arta tahu di Gerio gede kan masuk ngajaran tuh itu ada balik tajuk ada aneh pidan itu benak muruk itu sambil nak ngobong atau nak muruk belandak itu dua di dauh Banjar Lon Pekene di rumahnya Guru Made Tenggam. Di rumah ya mungkin lah rumah murid itu Guru Made Tenggam itu apa beli bisa meyakini kalimat komentar itu karena sampai saat ini kan ada peralatan kesenian masih di sana topeng-topeng dan sebagainya berarti beliau-beliau di sana itu adalah garis seni. Nah terus di sana adalah gurunya siapa Kak Karas yang pecahan dari 1932 nih yang Gerio ini. Ada anak buahnya atau murid-muridnya memang kasih Kak Monyong itu dia dan lain sebagainya. Dari sana asalnya dia. Iya. Tuh Kak Mianto di sini mempuan juga Arjo. Bergabung lah Arjo di sini dengan sini. Pernah pementasan di Banjar Mas Pahit pada waktu itu beliau dapat wawancara dengan Pekak Madesije almarhum dari Dono. Pekak pidan nak tayan menjalan uling bunuh Kak nutuno kasto. Bolanda kita mau balik Arjo di Banjar Mas Pahit. Ramel tang kontak ramai itu ngelampang sampai ane dadi sampai madan Nini Roti istilahnya roti ya dane karena kecantikan daripada Nini Roti ini dan kelihayan beliau dan taksunya luar biasa diambillah oleh Raja Gianyar menjadi rabi sehingga beliau mempunyai jadi rabi apa selir? Ya menjadi apa namanya tuh ya begitulah di Pinang sana di rabi atau selir mempunyai anak dua dari itu Nini Roti meninggal di Keramas terus untuk mengenang daripada ibunya yang asal dari Keramas maka anaknya yang pertama yang laki membuat puri di sini di Keramas di Mangkalan beliau adalah mantan duta besar di Belanda dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah itu Pekak Miante naragane jeung orang ampuru niki agane nak bobotoh kutu kone dingah beli tempat tinggal beliau itu aliang office kita mau foto tajan sampai beliau tempat tinggalnya di sana terjual beliau ngomong ke Kerasem data hangan dulu angan tiga gegelang kubu dan lain sebagainya beliau sangat terkenal itu yang beli ngigal kamu pasti takona kami ante nu hidup titi melane banyak begitulah memang. Begitu tahun 63 Gunung Agung meletus, beliau mengungsi ke Suci. Banyak anaknya yang lahir di sana, termasuk kawin di Suci Denpasar. Begitu beberapa tahun di sana, anaknya sudah besar-besar, kembalilah Ragane ke Keramas, tidur dini dajan si Kak Tamura almarhum. Dini medunungan. Apa istilah medunung itu? Yen kos kan Maya. Apa istilahnya mendunung itu pada numpang tidur ya. Numpang tidur beberapa tahun di sini, terus keangkunya di sini sudah besar, didadong dot panak nih pang bisa hingga larje. Ditarik lah Ragane mai. Urine menguruk arje dinding diratahe. Berarti Ragane mendunungan dinding. Berarti Pekak Mangku bisa ngigal aja bukan dari bapaknya ya? Bukan. Bukan dari kakek beli. Bukan. Tidak ada memang seniman di atas itu. Cuma ada kakin nih kaangku dotone cuma tukang suling. Tukang suling ngayah itu di Puri Gianyar. Iya. Atas itu Dini, Muruk Arjo sampai beli sekitar umur 3 tahun 4 tahun. Ingat beli kadang-kadang ingat kan ada nak Muruk Arjo Dini begitu Kak Mianto itu di Bali Dauh tidur Iman Muni di Tebayanan. Muni di Tebayanan sampai beberapa tahun berkembang dan lain sebagainya. Sampai beliau mempunyai murid-murid yang sudah berhasil. Pokoknya sampai puluh tahun Ragane Dini tidur di rumah beli. Nah, alia kebetulan di daun ini madep
Ini daunnya kan tegal nih, beli sama rapi, madep yang kengken atau nak isir pidangan. Nah dibangunlah sebuah rumah dari bambu, atapnya juga alang-alang, apa dan sederhana begitu tuh bersih, itulah regane tidur dan anu pun apa tempat latihan pun pindah ke sana. Sampai beli juga latihannya di sana. Terus begitu tahun 1980-an tuh beli muruk, itu 1995 muncullah grup Arjo si Medewati itu lahir Tunik Cerling, i Jero Widya, i Kadek Suartono, De Balon di sana lahir dia dan banyak lahir di sana. Nah kemudian setelah di sana tahun 2000-an muncullah di Sanggar Siwalatri, rumahnya Ibu Latri. Dengan Siwalatri itu, regan sampai saat ini sih masih regannya nguruk-nguruk Narjo itu. Itulah perkembangan Narjo. Itu pun apa yang beli sampaikan tadi itu merupakan suatu penelitian itu, bukan omongan sekedar gitu. Penelitian itu, kajian beli. Wih, zaman itu Arjo berkembang, tren dan sangat disenangi masyarakat deh. Betul. Dikit-dikit melakukan pementasan seni tari, gerak dan nyanyi Arjo. Berjalannya waktu seperti yang diceritakan tadi ada Puri Anyar. Berjalannya waktu dengan generasi sekarang ini boleh untuk kelanjutan dari kesenian Arjo yang begitu tenarnya puluhan tahun ini. Saat ini penerusnya ini yang kan belum lihat nih. Kalau di Puri Anyar belum ada lahir saat ini. Nah, bagaimana nasib Arjo ke depan ini, Ble? Apakah anak-anak kita mau mengikuti terus atau akan mencoba tarian-tarian baru yang memang diminati atau trennya saat ini? Betul. Nah, bagaimana itu melestarikannya? Bagaimana caranya supaya seniman-seniman Arjo ini tetap di hati anak-anak muda zaman sekarang ini, Ble? Terkait dengan pelestarian kesenian Arjo, beli jujur sangat pesimis sekali dengan nasib daripada kelestarian daripada kesenian Arjo. Kenapa dibilang begitu? Karena memang kesenian Arjo itu merupakan kesenian tradisional yang sudah hampir tergeser, terhimpit dengan budaya-budaya modern seperti saat ini. Adanya lawak-lawakan atau hiburan-hiburan yang di media elektronik dan lain sebagainya. Pesimis. Kalau seniman Arjo kan bisa lawak-lawakan juga, Be? Untuk diketahui kesenian Arjo itu dia kan mempunyai suatu pakem, suatu pakem kan, suatu pakem yang penarinya 11 sampai 12. Itu membutuhkan pementasan durasi waktu 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Makanya kalau dulu mulai jam 11 itu sampai jam 5 sampai jam 6 itu benang Suryo gitu, nah orang cerita benang Suryo Nuarjo Gigal yang beli sintain mengalami itu. Keangkunya beli nutung sering nutung keangkunya. Nah beli pesimis namun tetap beroptimis kan begitu dengan kelestarian. Nah syukur saja pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi setiap tahunnya dalam rangkaian acara PKB tetap mengagendakan sebuah pertunjukan atau parade Arjo dan yang diwakili oleh kabupaten-kabupaten. Kan begitu dia, berarti tiap tahun itu masih ada dia anak-anak muda yang direkrut pentas di sana. Setelah itu coba juga didengarkan, pernah nggak ada nak ngupah Arjo gitu, ngupah Arjo. Nah sekarang anak-anak pasti berminatnya kepada suatu kesenian atau produk yang menguntungkan dirinya dalam hal cuan kan begitu. Betul. Kalau dulu kenapa beli demen ya nguruk panggisi Arjo, karena Arjo itu membawa pendapatan. Ngidang masuk, ngidang libas dan lain sebagainya. Dipakai sebagai pekerjaan ya? Ya kita tidak bisa tidak munafik lah gitu. Angkel disebut ngayah mau bayar kan begitu. Ngayah mau bayar, ngayah memang ngayah, kita mau bayar itu relatif lah. Relatif. Nah, kalau Arjo ini kan
seni yang tidak gampang dan semua orang mampu melakukan, Ble. Betul. Kalau yang lihat. Tapi kalau yang lihat di kekinian, Arje ini sama dengan seperti film India yang lihat. Berbicara, sedih, nyanyi dan nari, bahagia nyanyi dan nari, mekejang, megending dan nari. Ya, Apakah tidak ada kemungkinan Arje ini dipentaskan dalam film-film dan mengadopsi kayak film India? Nah, karena film India itu kan dia sampai sekarang pun punya pasar-pasar sendiri dia atas hal-hal tersebut. Nah, Arje ini bahkan yang lihat potensinya lebih bisa dikembangkan. betul. Kenapa tidak ada yang mencoba hal-hal tersebut, Beliau? Ide yang sangat luar biasa. Dan menurut beliau, beli baru Arta bilang seperti itu, beli dah kebayang loh, kolaborasinya seperti apa untuk membangkitkan Arja itu. Tapi banyak juga atau orang-orang para ahli atau sesepuh-sepuh kita yang fanatik sekali dengan pakem Arjo itu. Pakem Arjo itu untuk melestarikan kesenian Arjo itu seperti apa yang dulu. Sedikit melenceng pasti dikritik oleh beliau. Gitu loh, kesenian Arjo. Arjo itu kan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu reje. Reje itu artinya sesuatu yang mengandung keindahan. Keindahan. Sesuatu yang mengandung seni. Begitu. Arjo itu sangat kompleks, apa yang Arta bilang tadi itu memang sulit belajar Arjo. Karena kompleks itu kenapa? Karena Arjo itu terdiri dari berbagai daripada bentuk kesenian. Salah satu adalah kesenian vokal merupakan salah satu elemen yang menjadi alat komunikasi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya agar mengerti. Alat berbicara itu adalah pupuh dan tembang. Vokal ya. Itu alat komunikasi. Itu pakem daripada Arja. Yundah itu terdiri dia bentuk kesenian tari, seni tari dia, gal nari dan lain sebagainya. Dan tarinya pun itu ada pakemnya dia, yang mana disebut dengan nunding, begitu, yang mana nyelendet, yang mana ngulap-ngulap dan lain sebagainya begitu. Tidak gampang itu karena menyelaraskan antara vokal dengan tari dan gamelan. Coba itu. Dan kidung, kidung ya. Nyanyi aja kenal yang sing mulu ampura insing cara nak lingsir sebesar meragu solingge sudah belen dia perasaannya ini dengan ini walaupun beliau dengan gerak ini tetap ini pada Arjo pun demikian yang sing mulu sudah mendarah daging. Kalau ngingatan gending itu ramah apa narasi gending itu terus ngingatan isinya ngigal kayak gini ngigal gending itu terus ngingatan ngangsal gamelannya itu belum digoda oleh situasi kondisi daripada penonton itu. Terus ada seni kerawitan yang namanya dia gegundangan. Mungkin Arta tidak tahu ya yang itu alat sudah punah itu. Sudah punah itu alat gegundangan itu. Alat gegundangan adalah berasal dari bambu dia. Bambu terus dilobangi terus dipakai senar di sini. Ada kepala ya. Di sini dia lubangnya. Ada dua dia alat gegundangan ageng dan alit yang lebih kecil. Mendengar tidung itu dengan menyelaraskan vokal itu dan tari itu. Itu dia. Memang sudah kawin dia dengan apa? Titiang takut kena munyi manis ngaku teresna inang udang adung indang adung dande sir deng 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 itu sir dulu sedang mana untuk olah vokal itu
apa itu nah pranayama deh. Pranayama beli. Inilah Ini dasar daripada penjiwaan menyatukan antara pikiran, perasaan. maaf ya, belum lengkap itu. Ada seni rupanya. Dijades nih rupanya. Ya, seni lukis itu pakaian-pakaian daripada semua terlukis itu. Lukis. Seni ukir itu gelongannya, itu diukir itu kulit itu diukir dia. Udah gitu seni sastranya, sastra tentang apa nilai-nilai kehidupan dalam kita berkemanusiaan itu nilai sastra. Nah terus muncul daripada ajaran-ajaran kita di sana masuk dia semua. Makanya kesenian Arjo itu ada salah satu sesepuh kita bilang kalau kita Arjo itu berasal dari kata raharjo gitu dia. Dikutip dengan kata raharjo, kalau kita memang bisa menekuni dan menikmati Arjo itu, hidup kita akan raharjo, kita akan sejahtera, akan tenang lahir dan batin. Karena banyak hal yang kita dapat di dalam Arjo itu. Ya karena lengkapnya kemampuan potensi seni yang harus dimiliki oleh pemain inilah yang menyebabkan generasi ini harus belajar banyak dia Bling. Iya. Dan inilah yang menyebabkan tidak gampang juga dikembangkan seniman Arjo ini. Kalau beli mau seni Arjo yang idealis tentang pakem-pakem yang kami sampaikan tadi. Iya. Ya. Nah itu dah salah satu kendala kita kenapa Arjo itu memang sangat sulit kita kembangkan. Satu dari segi kekomplekan itu. Terus durasi belajarnya juga dia lama, dia akan membosankan karena itu sifatnya tradisional. Dan kemudian daya jualnya saat ini kurang. Nah mungkin saja kita tidak bisa kembali takdir. Kalimat takdir yang tadi itu kita bicarakan, Tuhan itu mungkin menciptakan lagi kesenian tradisi ini akan nanti ngebum, yang buktinya adalah munculnya tahun 90 itu Arjo printing mas yang laki-laki itu, yang notabene ada Arjo sudah ditenggelamkan oleh Dramagong dan kesenian-kesenian lain yang ada di media itu. Terus muncul Arjo printing mas yang dibawakan oleh laki-laki yang memang notabene pertama kali tahun 1814 itu adalah penarinya laki-laki. Setelah Ibu Gita Kartini mencetuskan sistem gender itu, kesetaraan dari wanita, baru masuk peran-peran yang condong cewek, yang galuh cewek. Kalau 1814 awalnya laki-laki beli. Laki-laki semua. Itu kan masih zaman feodal ya. Zaman feodal yang notabene adalah keperempuanan itu, kewanitaan itu tidak boleh di-up kan di media umum. Ya kan begitu pada waktu itu. Tuh. Ini kita baru tahu ini kalau pemain Arjo pertama kali 1814 adalah laki-laki semua. Semua laki-laki. Nah terus tenggelam oleh kesenian Dramagong kan begitu. Muncul lagi tahun 90 yang dibawakan oleh teman-teman kita yang di notabene adalah Tamatan Isi dan Kokar itu dengan Sanggar Printing Masnya. Lagi dia ngebum kembali ke zaman 1814 itu kan. Ngebum dia. Nah itu beli di samping pesimis, nah mungkin beli juga pesimis, apa yang tadi Arta bilang tadi, menginovasi daripada kesenian Arjo itu biar digemari oleh masyarakat umum, plus takdir itu yang beli tunggu-tunggu kan gitu, tunggu-tunggu mungkin akal ngebom lagi ya astungkara. Salah satu daripada kiat beli untuk melestarikan Arjo ini adalah walaupun nanti Arjo itu kita anggap punah secara fisik, secara skala, tapi dalam niskala Arjo itu biar tetap bisa lestari dengan apa? Dengan menghormati, mendudukan beliau sebagai sungsungan gitu. Nah kebetulan kemarin beli ngusul di Perjuru, di desa terkait dengan karya. Karena apa? Karena Arjo itu merupakan suatu identitas daripada desa Keramas itu sampai saat ini. Orang masih ingat bahwa Arjo itu dari Keramas, sehingga pengisir kita dulu menghormati Arjo itu dengan memakai di lambang desa Keramas itu kan, di tengahnya ada penari Arjo. Itu salah satu penghormatan beliau.
karena Arjo itu bukan saja terkenal di Bali, di Indonesia, beli sering main di Taman Mini, di gedung kesenian bersama senior-senior. Terus sudah gitu keliling Eropa ini keangkunya. Nah, itu. Begitulah. Itu keramas itu. Membawa desa keramas. Makanya sementara di Bali itu desa keramas itu masih identik dengan ada keramas itu, kalaupun secara skala Arjo itu tidak ada, anggap kita punah, tapi secara skala beli ngusulkan mangdo enten Ratu Arjo ring keramas, sehingga nanti buat kenang-kenangan atau pengingat daripada generasi berikutnya bahwasanya di keramas itu pernah terkenal Arjo keramas itu. Nah, Perjuru sudah setuju, juga beli dapat koordinasi dengan Kak Ade Subagio, bagus sekali itu. Seperti contoh yang lain-lainnya, seperti di Tanjung Bungka itu di sana ada Ratu Arjo, terus di Batuan ada Ratu Topeng. Kenapa Ratu deh? Kan awal Arjo adalah laki-laki. Nah, nah terus kita kalau apa namanya tuh apa namanya itu ya, kalau kita mewujudkan beliau dalam bentuk niskala itu, kita sebut apa, sementara ini kan ratu dalam pet kan belum ada raja dalam pet kan begitu kan. Itu sebutan merah kan. Sebutan niskala lah. Ya, sebutan niskala. Begitu beli inginnya Ratu Arjo. Ratu itu berarti bukan jenis kelamin. Jenis kelamin. Kalau dulu pun seorang raja itu disebut dengan ratu juga. Iya. Ampura Ratu Duago. Ratu Duago. Iya. Berarti yang salah melihat itu. Iya. Gitu. Iya. Wow. Ya, salah satu anggap kita lah oknum gitu lah. Tidak menanggapi hal itu karena mungkin itu di pikirannya bahwasanya membuat suatu pekewah di kemudian hari, memberatkan mungkin di kemudian hari, itu tidak disetujui. Nah, karena statement apa beli kan melihat ini karya kan bagus lah, bagus. Dananya berapa lah daripada sisa karya itu. Ya, karena di Keramas pun juga bahkan salah satu potensi kekayaan desa Keramas adalah seni Arjo, dibilang di luaran sana, beli. Tapi begini, beli. Oke, beli sebagai seniman khawatir kalau kesenian Arjo ini suatu saat nanti akan punah. Itu perasaan seniman yang memang ada kekhawatiran tersebut. Akan tetapi kalau yang melihat dari sisi orang-orang yang biasa menikmati seni, dunia ini bulat, beli. Kayak di luar negeri, saat ini malah justru yang mahal-mahal itu adalah kesenian-kesenian yang kuno-kuno zaman dahulu, kesenian-kesenian yang jarang dipentaskan, dan kesenian-kesenian yang pelaku seninya itu tidak gampang dimainkan oleh banyak orang. Pas kalau kita bandingkan dengan barang kan, barang itu akan semakin mahal apabila dia semakin kuno kan, semakin kuno apalagi langka, dia akan ya, memang tepat. Makanya bagaimana kita membuat barang itu menjadi akan mahal nantinya, harus kita lestarikan sekarang kan begitu jadinya. Memang sih. Kayak gamelan tadi yang beli sampaikan itu. Ini dah kadang-kadang kita apalagi di Bali, karena sudah biasa jadi murahan. Tapi kalau dipegang oleh orang bule, satu aja gamelan apa orang beli tadi yang bambu pakai guntangan tuh, sekarang di luar negeri aneh-aneh beli orang barat memainkan seni musiknya itu. Siapa tahu suatu saat nanti diadopsi, ini akan menjadi sebuah seni yang memang diakui secara internasional. Takutnya nanti kita meninggalkan, kan, mereka mematenkan, ya. Baru ribut nanti. Beli cuma waktu kan sing mandot sih melestarikan itu, yang ngai itu tidak susah-susah amat. Tidak boleh. Ya, karena beli kan penawang, bentuknya masih ingat beli gitu, masih ingat beli bentuknya bisa kok buat ya. Lah, ini kan kekhawatiran beli pasti karena beli seniman. Memainkan seni apa aja yang lihat sekarang beli begitu menjiwai.
seni wayang, topeng, lawak, tari, nyanyi, semuanya yang lihat menjiwai beli. Tetapi di seni Arjo ini memang adalah kesenian langka yang unik karena tidak gampang dimainkan deh. Ini kan zaman pemilu. Siapapun pemimpinnya nanti kepada kepada pejabat, kepada pimpinan-pemimpinan, apa yang beliau bisa sampaikan atas kekhawatiran beliau terhadap seni Arjo ini, beliau? Ya, satu beliau mendapatkan suatu angin segar, sehingga membuat beliau menjadi optimis, kan begitu, tentang pelestarian daripada kesenian-kesenian pada umumnya, khususnya seni Arjo. Kemarin kan ada temu wirase di Balai Budaya yang dihadiri oleh tokoh calon gubernur, yang Raben pasangan Koster Pak Girinya. Ya, salah satu statement beliau adalah, aku doa Anda sangar di Gianyar, daftar kita akan bantu. Itu kan sudah angin segar. Mudah-mudahan itu terwujud ke depannya dan beliau terpilih, dan mungkin juga agar diperhatikan sangar kita di sini untuk menciptakan, paling tidak melestarikan daripada kesenian Arjo ini. Beli Ampuro jujur beli bilang karena beli kesibukan beli di kantor ngayah kan, untuk terjun di sini belum bisa. Mudah-mudahan setelah beli pensiun dia akan menekuni lagi dan untuk melestarikan itu. Bapak Ibu dimanapun berada, terutama lu betlah waktu ini? Betlah, Padahal masih banyak sekali kalau perlu kita bicara lagi. Oh, sesi kedua ya. Sesi kedua. Siapapun pemimpin Bali, siapapun nanti yang bertanggung jawab akan Bali, bukan masalah kemacetan saja, bukan masalah ekonomi saja, bukan masalah sampah saja, bukan masalah alam saja, akan tetapi untuk diketahui pariwisata datang ke Bali adalah karena budaya dan seni. Maka dari itu, mari kita prioritaskan atau perhatikan dari pelaku-pelaku seni dan budaya di Bali. Tolong sampaikan lagi sedikit. Ini Sanggar Seni Mumbul Sari. Kita berada silaturahmi di Sanggar Seni Mumbul Sari. Perlu juga mendapatkan sebuah prioritas ke depannya untuk apa? Karena terbukti dari sini berkembangnya kesenian-kesenian yang saat ini berada di Bali. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Sukses membeli. Ya.